Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Perancangan Undang-Undang Fakultas Hukum kelas C. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan atau diskusi kami, yaitu sudah sampai di bab 2 tentang kajian teoritis dan praktek empirisnya. Dan pada kali ini kami akan melakukan pembahasan mengenai rancangan pembuatan naskah akademik tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Bengkulu. Adapun kelompok kami, saya sendiri Nadia Salsabila dengan NPM B1A01849, saya akan membahas mengenai pengertian sistem pemerintahan berbasis elektronik dan juga sejarah singkatnya. Kemudian juga saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, serta sasaran dari sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azmi, yang akan membahas mengenai kajian terhadap asas dan prinsip yang terkait. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, Vina, yang akan membahas mengenai kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi. Dan akan dilanjutkan serta ditutup oleh rekan kami Ivana yang akan membahas tentang kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan juga dampaknya terhadap keuangan daerah. Baik, itu pembagian dari kelompok kami. Langsung saja saya akan memulai diskusi kami pada kali ini. Mengenai pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan juga sejarahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik maksudnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem penyelenggaraan berbasis elektronik itu sendiri. Kemudian para penggunanya ini dapat dikategorikan mulai dari instansi pusat, kemudian pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara atau ASN, kemudian perseorangan juga bisa, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lainnya yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian dari segi visi, misi, tujuan, serta sasaran dari sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dari visinya, visi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ialah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Kemudian dari visi tersebut muncullah misi dari penyelenggaraan berbasis elektronik ini sendiri, yaitu mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas dan juga membangun sumber daya manusia yang kompeten dan juga inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini ialah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Dan dari sasarannya sendiri ialah mewujudkannya tata kelola dan manajemen dari sistem penyelenggaraan berbasis elektronik yang efektif, kemudian juga efisien, serta terwujudnya layanan penyelenggaraan berbasis elektronik yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna. Baik, selanjutnya bahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Azmi. Pada Azmi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait. Nah, di sini asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, bagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5 untuk asas yang bersifat formil, dan Pasal 6 untuk asas yang bersifat material. Nah, penyusunan Raperda Provinsi Bengkulu tentang penyelenggaraan sistem bersifat formal maupun material, asas yang termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan prinsip pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yang berbasis elektronik. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh saudari Pin. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu terkait pembentukan naskah akademik
tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal ini diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksana pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, terkhususnya pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik itu sendiri adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 4 komponen utama dalam pelayanan publik agar dapat berkualitas, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan, yang semuanya merupakan satu kesatuan integritas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pada prakteknya, dengan membentuk suatu Raperda Provinsi Bengkulu tentang sistem penyelenggaraan berbasis elektronik, itu akan membantu pemerintahan Provinsi Bengkulu untuk mencapai pelayanan publik yang baik sebagai salah satu tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, selanjutnya kepada Ivana dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah. Pembentukan Raperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya. Yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, terwujudnya birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Bengkulu apabila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya mempunyai nilai positif yang lebih dibanding nilai negatifnya, khususnya dapat membawa implikasi pada aspek keuangan daerah. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ivana, Azmi, dan juga Vina, dan juga tadi sudah saya sampaikan juga pemaparan dari saya. Mungkin pembahasan atau diskusi kami pada kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.